Hai, welcome to Felix Chris Channel. Seperti biasa, Felix Story akan hadir kali ini dan membahas satu topik yang sepertinya generasi sekarang sudah tidak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya ini cukup ramai diperbincangkan karena sempat heboh dan bahkan sempat juga diliput media asing. Kira-kira apa topiknya ya? Jangan lupa, nanti kalau sudah nonton, klik like dan subscribe. Ada yang pernah dengar tentang Gunung Kemukus nggak? Kalau misalnya belum, ini sebenarnya satu gunung, nggak gunung-gunung berapi yang tinggi sih sebenarnya, ini cuma semacam sebutan gitu. Gunung ini pernah terkenal dan pernah heboh di tahun 2014 dan menjadi sorotan media asing karena akhirnya mereka menyebut Gunung Kemukus sebagai Sex Mountain. Kenapa disebut Sex Mountain? Karena di situ sempat ada semacam stigma ritual seks bebas di objek wisata Gunung Kemukus ini yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, bener nggak kira-kira di sana itu ada ritual seks bebas dan kenapa akhirnya bisa terjadi setelah puluhan tahun gitu ya, banyak orang datang ke sana untuk melakukan ritual ini. Kalau semacam ritual-ritual gini kan kita di Indonesia lumayan akrab ya, harus misalnya bikin sajian apa gitu atau mungkin melakukan puasa apa untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, kalau di Gunung Kemukus ini sendiri, itu konon katanya para peziarah yang datang ke sana harus melakukan ritual seks agar keinginannya terkabul. Nah, saking sudah berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya pun di sana banyak juga wanita-wanita PSK yang jumlahnya sampai puluhan, yang juga akhirnya dilindungi Germo, dan mereka melayani pelanggan yang datang di gubuk-gubuk non-permanen dengan tarif 50 ribuan. Ini nggak semua sih ya, tapi kayak ada banyak juga peziarah yang datang ke sana. Mereka memang tujuannya untuk cari semacam pesugihan. Dari datanya sendiri, Gunung Kemukus ini memang sudah cukup ramai didatangi wisatawan, terlebih pada Jumat Pon. Diperkirakan ada sekitar 3.000 pengunjung yang datang ke Gunung Kemukus di hari Jumat Pon. Terus ziarahnya sendiri biasanya dilakukan di depan makam Pangeran Samudro. Makam ini memang dianggap keramat oleh banyak orang dan juga penduduk sekitar. Tapi juga akhirnya orang-orang yang datang kalau ingin melakukan ritual juga harus datang ke sana dulu. Kemudian pada akhirnya ritual akan berakhir dengan melakukan hubungan seks itu tadi untuk bisa melancarkan keinginannya. Kita cari tahu dulu nih, siapakah yang dimaksud dengan Pangeran Samudro? Tapi sebelum ke Pangeran Samudro, kalau misalnya penasaran nih gimana sih sebenarnya detail ritualnya, ini ada salah satu testimoni, salah satu peziarah, itu wanita berusia 40-an. Dia bilang memang sudah sering melakukan ritual ini di Gunung Kemukus sejak puluhan tahun. Banyak ritualnya itu dilakukan di makam keramat, mandi kembang di Sendang Ontrowulan, dan itu dilakukan setelah melakukan doa di makam. Doa selesai, kemudian bersuci di Sendang Ontrowulan. Setelah mandi kembang ini, biasanya ritual seksnya baru dimulai. Dan ritual seks ini adalah syarat agar doa si peziarah itu bisa diloloskan lewat perantara makhluk gaib yang ada di makam Pangeran Samudro. Uniknya, ritual seks dia udah unik gitu ya. Ini makin unik karena ritual seks ini tidak boleh dilakukan dengan pasangan sendiri. Jadi kalau misalnya datang ke sana, suami istri, kalau mau ritual seks ya tidak boleh dengan suaminya atau dengan istrinya, harus dengan orang lain, yaitu adalah orang yang ada di sana yang memang menyediakan jasa untuk melakukan hubungan seks di ritual ini. Menurut si perempuan yang berusia 40 tahun ini sendiri, ritual itu sudah dilakukan 7 kali berturut-turut di Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan saat malam 1 Suro. Memang harus dilakukan 7 kali dengan orang yang sama saat pertama kali dia melakukan hubungan seks. Jadi kayak waktu pertama kali sama siapa yang di sana, terus nanti 7 kali selanjutnya harus dengan orang yang sama. Sekarang ke
Pangeran Samudro yang makamnya ada di Gunung Kemukus. Siapakah Pangeran Samudro ini? Ternyata menurut antropolog Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Suhadi itu mengatakan ritual ini sebenarnya kalau ditarik ke belakang ada hubungannya dengan sistem kepercayaan masa lalu yang ngeblend atau tercampur jadi satu, yaitu keyakinan dari kejawen, kemudian Hindu, Buddha, dan juga Islam. Ceritanya, kalau menurut versinya Pak Suhada ini tadi, Pangeran Samudro ini dulunya adalah penganut Hindu, kemudian beliau belajar Islam, kemudian diajak ke Demak oleh ibunya, Dewi Roro Ondo atau juga dikenal dengan Dewi Ontrowulan. Pangeran Samudro ini yang keturunan Raja Majapahit terakhir, ini memang sangat dicintai sama ibunya. Jadi sang ibu tuh kayak cintanya, sayangnya tuh memang banget gitu sama Pangeran Samudro. Kemudian disuruh bergurulah Pangeran Samudro ini ke seorang ulama di Gunung Lawu. Selesai berguru, Pangeran Samudro mau pulang ke Demak, tapi sampai di daerah Sumberlawang, di daerah Gunung Kemukus, beliau berhenti, kemudian menyebarkan agama Islam, dan sampai akhirnya tua dan meninggal di sana. Kemudian Dewi Roro, yang sayang banget sama Pangeran Samudro ini, akhirnya pas tahu anaknya meninggal, menyusullah beliau ke Gunung Kemukus, sampai akhirnya Dewi Roro Ondo dimakamkan di satu kuburan atau satu liang lahat dengan Pangeran Samudro karena saking cintanya. Ada versi lain juga yang mengatakan saat Dewi Roro Ondo atau Dewi Ontrowulan sampai di Gunung Kemukus, kan dengar beritanya beliau kalau anaknya sudah meninggal, sampai di sana ya udah nggak bisa ketemu lagi ya. Kemudian Dewi Ontrowulan ini ya cuma bisa sedih, nangis di atas pusaranya Pangeran Samudro sampai tertidur. Kemudian pas tidur ini beliau dapat mimpi ketemu sama Pangeran Samudro. Dia bercakap-cakap, dia bilang, kenapa cepat banget pergi? Aku pengen sama Ananda, Pangeran Samudro aja. Tapi kemudian Pangeran Samudro bilang kalau nggak mungkin karena kan udah beda alam dan ibu masih terikat dengan badan jasmani dan belum melepaskan raga. Kemudian menurut arahan dari Pangeran Samudro, kemudian Dewi Ontrowulan itu bersuci, jadi semacam mandi di sendang yang letaknya nggak jauh dari pusaranya Pangeran Samudro. Nah ini sendang ini yang akhirnya nanti dinamakan Sendang Ontrowulan. Beliau menyucikan diri di sana sampai akhirnya moksa di Sendang Ontrowulan. Jadi moksa itu kayak menghilang gitu ya, dia ke nirwana dan bersatu dengan Pangeran Samudro. Itu ceritanya ya, beberapa versi memang ada beberapa sudut pandang, beberapa versi tentang kisah Pangeran Samudro. Tapi kemudian pertanyaannya, dari mana akhirnya kisah ibu dan anak ini menjadi ritual seks? Kan kalau mungkin itu pas pasang kasih mungkin ya, tapi kok bisa gitu, ini cerita tentang ibu dan anak yang saling menyayangi, kemudian sekarang jadi ceritanya tentang ritual harus melakukan seks. Ini diambil dari sumbernya Instagram Kanjeng Nuki. Itu konon katanya Pangeran Samudro ini kan dia seorang yang mempelajari Islam, dia dekat dengan Tuhan. Dia itu pernah bilang di salah satu kata-katanya, itu kurang lebih gini, nek sowan gustimu, sowano koyo kowe marani kekasihmu, kanthi ati bungah, seneng lan koyo marani demenanmu. Itu kurang lebih artinya, kalau misalnya kamu menemui Tuhanmu, itu datanglah seperti kamu mendatangi kekasihmu dengan hati gembira, bahagia, dan seperti mendatangi demenanmu. Demenan itu kan berarti kayak kesukaan, orang yang disukai. Nah, kemudian kata demenan ini akhirnya diartikan sebagai selingkuhan, karena mungkin orang-orang punya interpretasi sendiri. Jadi sampai akhirnya ritual berhubungan seks dengan orang yang tidak dikenal, orang yang ada di sana, itu berasal dari sini. Jadi istilahnya, walaupun datang suami istri, akhirnya harus berhubungan seks dengan orang yang berbeda. Itu akarnya dari sini. Orang-orang menginterpretasikan, wah ini semacam cinta terlarang gitu ya, ibu dan anak. Mereka sebenarnya lebih dari sekedar hubungan kasih sayang ibu dan anak, tapi mereka melakukan hubungan terlarang. Padahal cerita aslinya adalah ini beneran kisah cinta yang tulus ibu kepada anaknya. Memang sih sejak tahun 80-an, 90-an, Gunung Kemukus ini udah banyak banget bilik-bilik untuk melakukan hubungan seks, dan juga banyak sekali pekerja seks komersial di sana, dan memang terkenal punya image yang miring. Sampai akhirnya sekarang
kawasan Gunung Kemukus ini memang sudah berubah 180 derajat menjadi brand baru gitu ya, The New Kemukus. Jadi memang dari pemerintah setempat itu sudah membenahi kawasan Gunung Kemukus mulai dari tahun 2020 dan memang image-nya diubah biar bersih dan nggak ada lagi maksiat. Kemudian dibangun banyak fasilitas untuk mendukung pariwisata, revitalisasi banyak bidang, sampai akhirnya bangunan-bangunannya juga mulai bagus di sana. Antara lain ada pendopo baru di depan makam Pangeran Samudro, ada museum, kemudian revitalisasi Sendang Ontrowulan dan sekitarnya. Kemudian juga dilengkapi fasilitas untuk wisata, ada area parkir luas, area kuliner, area bermain, masjid, dan juga ada gerbang baru di Dusun Barong, jalan masuk ke Gunung Kemukus. Ayo, pernah nggak ke Gunung Kemukus? Kalau sekarang mau ke sana ya nggak apa-apa, karena sekarang sudah lebih bagus dan memang untuk tempat ziarah, tapi ritualnya sudah tidak ada, sekarang sudah bersih. Jadi kalau punya kisah-kisah lain, pernah tahu cerita-cerita tentang ritual-ritual seks yang ada di Indonesia, mungkin boleh tulis di komen ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di Balik Story selanjutnya. Bye-bye!